Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya akan menjelaskan tentang materi hereditas pada manusia. Sifat-sifat yang diturunkan. Sifat yang diturunkan biasanya dari pewarisan, sifat fisik dan penyakit menurun mengikuti pola pewarisan tertentu. Salah satu cara agar mudah dalam mempelajari penurunan sifat manusia yakni dengan cara menggunakan metode asal-usul atau silsilah dalam bentuk pedigree. Dalam peta silsilah, kita dapat mengetahui asal-usul dari nenek moyangnya sampai generasi berikutnya. Karena dalam peta silsilah ini kita dapat menggambarkan pola pewarisan sifatnya. Jadi sifat-sifat yang dapat diturunkan yakni adalah sifat fisik, jenis kelamin, penyakit menurun, dan golongan darah. 1. Sifat fisik. Sifat yang dapat diturunkan dari sifat fisik ini adalah warna kulit, lidah, daun telinga, ibu jari tangan, tinggi badan, dan sebagainya. Selanjutnya 2. Jenis kelamin. Pada setiap nukleus, manusia memiliki 44 kromosom autosom dan 2 kromosom gonosom. Pada kromosom gonosom akan menentukan jenis kelamin seseorang. Ada 2 tipe kromosom gonosom pada manusia, yaitu 1. Untuk perempuan, kromosomnya adalah XX bersifat homogenetik. Yang kedua, untuk laki-laki, kromosomnya adalah X dan Y atau XY bersifat heterogametik. Selanjutnya, yang ketiga, penyakit menurun. Penyakit dapat diturunkan melalui kromosom, gonosom, dan autosom. Pada pola pewarisan, antara penyakit yang diturunkan melalui kromosom gonosom dengan yang diturunkan melalui kromosom autosom itu berbeda. Bagaimana sih suatu penyakit dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya? Suatu penyakit dapat diturunkan karena melalui suatu perkawinan atau pernikahan. Di dalam penyakit tersebut dipengaruhi oleh gen, baik gen dominan maupun gen resesif. Kemudian, penyakit yang diturunkan melalui gonosom ada buta warna. Pada manusia, buta warna disebabkan oleh gen resesif dalam kromosom X. Ada 2 tipe penderita buta warna, yaitu 1. Buta warna total di mana hanya mampu melihat warna hitam dan putih. Yang kedua, buta warna sebagian di mana terbagi menjadi 2 tipe lagi, menjadi buta warna dautan di mana tidak mampu melihat warna hijau. Yang kedua, buta warna protan di mana tidak mampu melihat warna merah. Kemudian gen resesifnya adalah gen CB yang terpaut pada kromosom X. Pada perempuan normal ditandai dengan XX dan penderitanya dilambangkan dengan XCB dan perempuan karirnya adalah XCBX. Untuk laki-laki hanya 2 yakni normal XY dan penderita adalah XCBY. B. Hemofilia merupakan kelainan pada genetik yang ditandai oleh darah yang tidak bisa membeku saat terluka. Penderitanya tidak dapat atau bahkan tidak memiliki pembeku darah. Pada kromosom X, pada gen yang bersifat dominan diberi simbol H besar normal, sedangkan gen resesif diberi simbol H kecil yakni penderita. Keturunan yang mempunyai genotip resesif hemozigot akan bersifat letal. Untuk perempuan dan laki-laki disimbolkan sebagai berikut, bisa disimak ya teman-teman. Yang C, anodontia, di mana si penderita tidak memiliki atau tidak mempunyai benih gigi dalam tulang rahang, sehingga penderitanya tidak tumbuh gigi. Untuk perempuan disimbolkan X besar, A besar, X besar, A besar. Untuk karir, X besar, A besar, X besar, A kecil. Sedangkan penderitanya disimbolkan X besar, A kecil, X besar, A kecil. Untuk laki-laki normal disimbolkan X besar, A besar, Y besar. Sedangkan penderitanya X besar, A kecil, Y besar. Selanjutnya D. Hipertrikosis merupakan kelainan pada manusia di mana tumbuh rambut berlebihan di bagian tubuh tertentu seperti telinga, wajah, dan sebagainya. Kemudian penyakit yang diturunkan melalui autosom. A. Albino
merupakan kelainan di mana tubuh kekurangan atau bahkan tidak memiliki pigmen melanin sehingga pada rambut dan badannya berwarna putih dan iris matanya berwarna putih sehingga penderitanya peka terhadap cahaya. B. Fenilketonuria atau FKU, di mana kelainan pada tubuh tidak mampu melakukan metabolisme fenilanin. Akibatnya penderitanya akan mengalami penimbunan fenilalanin di dalam darah dan dibuang bersama urin. C. Feniltiokabamida atau BTC, yakni kelainan pada kemampuan merasa atau pengecapan pada lidah. Orang yang mempunyai gen T disebut taster. Orang yang tidak mampu atau penderita ditentukan oleh gen T. Selanjutnya D. Polidaktili, kelainan pada manusia yang ditandai di mana jari tangan atau jari kaki dengan jumlah lebih dari 5 atau pada normalnya. Orang normal bergenotip P kecil disebut dengan homozigot, sedangkan penderitanya bergenotip P besar atau P besar P kecil disebut heterozigot. E. Dentinogenesis imperfecta, di mana kelainan pada tulang gigi yang ditandai gigi berwarna putih seperti susu. Penderitanya ditentukan oleh gen DT dan orang normal ditentukan oleh gen DT kecil. Kemudian F. Katarak, merupakan kerusakan pada selaput mata bagian kornea mata. Orang normal diatur oleh gen K kecil, sedangkan penderitanya diatur oleh gen K besar atau K besar, K kecil. Kemudian talasemia, merupakan kelainan pada manusia yang disebabkan kekurangannya atau rendahnya kemampuan dalam membentuk hemoglobin, atau di mana kemampuan eritrosit dalam menangkap oksigen lebih rendah atau lemah. Penderitanya ditandai dengan simbol T besar, H besar, T besar, H besar, atau T besar, H kecil, T besar, H kecil. Untuk normal disimbolkan dengan T kecil, H kecil, T kecil, H kecil. Kemudian H. Siklemia, di mana penderitanya mempunyai hemoglobin tidak normal atau terbentuk seperti bulan sabit sehingga eritrositnya tidak normal dan mengakibatkan sel darah mudah rusak, dan bagi penderitanya akan mengalami anemia. Sifat ini dominan gen S besar dan resesifnya gen S kecil. Genotipnya S besar, yakni bersifat letal. Selanjutnya I. Botak. Sifat botak ditentukan oleh gen yang dipengaruhi oleh jenis kelamin, di mana laki-laki bergenotipe B besar, B kecil akan mengalami kebotakan, sedangkan perempuan tidak. Hal tersebut disebabkan pada perempuan memiliki hormon estrogen yang menghambat kebotakan pada rambut. Untuk orang normal gennya adalah B kecil. Kemudian J. Brachydactyly, merupakan kelainan pada bagian jari di mana ruas-ruas jarinya pendek. Genotipenya B besar, B kecil merupakan penderita, sedangkan genotipe B kecil merupakan orang normal. Yang terakhir K. Anonychia, merupakan kelainan pada bagian jari di mana jari tidak memiliki kuku. Penderitanya bergen dominan A, C kecil, sedangkan orang normal bergen A kecil, C kecil. Kemudian contoh soal kelainan pada penyakit yang diturunkan melalui gonosom. Kita ambil tentang penyakit buta warna. Di sini kita ketahui bahwa seorang laki-laki normal menikah dengan seorang perempuan karir buta warna. Apabila anak perempuannya yang normal menikah dengan laki-laki buta warna, kemungkinan presentase anak laki-laki yang normal pada perkawinan tersebut sebesar. Di sini saya akan menjawab. Yang pertama, diketahui laki-laki normal menikah dengan wanita karir buta warna. Parentalnya untuk laki-laki X besar, Y besar, dan untuk perempuan karir di sini X besar, CB kecil, X besar. Diturunkan menjadi gametnya X, Y. Untuk perempuan gametnya adalah
XX dan XCB. Hasilnya XCBX yaitu perempuan karir 25%, XX perempuan normal 25%, XCBY yaitu laki-laki penderita 25%, XY laki-laki normal yaitu 25%. Selanjutnya, perempuan normal menikah dengan laki-laki penderita buta warna. XX untuk perempuan di mana gametnya X, untuk laki-laki XCBY yaitu gametnya XCB dan Y. Maka hasilnya XCBX untuk perempuan karir 50% dan untuk laki-laki XY yaitu 50% itu normal ya. Jadi dapat ketahui bahwa persentase anak laki-laki pada perkawinan tersebut sebesar 50%. Setelah itu kita ke soal pada kelainan penyakit yang diturunkan melalui autosom. Diketahui jika seorang laki-laki menderita talasemia minor menikah dengan perempuan talasemia minor, maka kemungkinan anak-anaknya yang normal sebesar di mana P-nya yaitu T besar H kecil T kecil H kecil menikah dengan T besar H kecil T kecil H kecil. Kemudian gametnya ada 2 T besar H kecil, yang kedua T kecil H kecil. Maka akan menghasilkan T besar H kecil T besar H kecil yaitu mayor 25% dan T besar H kecil T kecil H besar yaitu minor 50% dan terakhir T kecil H kecil T kecil H kecil normal 25%. Atau bisa kita lihat pada tabel berikut. Kemudian golongan darah. Pada golongan darah manusia diturunkan melalui proses perkawinan hereditas, di mana ada 3 macam sistem penggolongan darah pada manusia, yaitu A. Golongan darah menurut sistem ABO. Golongan darah sistem ABO pertama kali ditemukan oleh seorang ahli imunologi dan patologi pada tahun 1900, bahwa hubungan antara golongan darah ada beberapa macam antigen dan zat antigen yang dimiliki oleh tubuh, yaitu sebagai berikut pada tabel. Kemudian B. Golongan darah menurut sistem MN, di mana reaksi antara antigen dalam sel darah merah dengan antiserum pada golongan darah tipe MN dapat dilihat pada tabel berikut ya teman-teman. Pada simbol plus terjadi penggumpalan eritrosit, sedangkan tanda min tidak terjadi penggumpalan eritrosit. Dengan demikian kita dapat ketahui bahwa di mana pada zat anti-M dan anti-N tidak terkandung dalam plasma darah manusia. Dengan demikian tidak akan ada terjadi penggumpalan darah pada proses transfusi. Kemudian golongan darah menurut sistem RH. Ada 2 jenis resus yaitu resus plus, yaitu mempunyai faktor R dalam darah merah, sedangkan resus min yaitu sebaliknya. Orang yang memiliki tipe golongan darah RH plus bergen R besar atau R besar H kecil memiliki antigen minus R besar H kecil, di mana apabila darah orang tersebut diuji dengan antiserum yang mengandung anti minus RH, maka eritrositnya akan mengalami penggumpalan. Sedangkan orang yang mempunyai tipe golongan darah RH minus yang bergen R kecil tidak mempunyai antigen minus RH dalam eritrositnya, sehingga eritrositnya tidak akan mengalami penggumpalan pada saat diuji dengan antiserum anti-RH minus. Kemudian contoh diagram pewarisan sifat golongan darah ABO sebagai berikut, yaitu ada 3, yaitu perkawinan golongan darah A homozigot dengan B homozigot, yang kedua perkawinan golongan darah A heterozigot dengan B heterozigot, yang ketiga yaitu perkawinan golongan darah O dengan golongan darah A heterozigot. Kemudian contoh diagram pewarisan golongan darah N dan MN yaitu sebagai berikut.
Sekian dari penjelasan mengenai materi hereditas pada manusia. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.